Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Charming, hari ini kita bakal susur Sungai Musi. Dan hari ini saya Akmal Kurniawan sudah bersama dengan Mbak Ririn sebagai local guide dari Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Palembang. Dan sekarang kita lagi berada di atas Sungai Musi dengan menggunakan getek atau jukung dari Mangjul. Dan di belakang kita ini ada jembatan Ampera, Mbak. Nah, kalau boleh tahu Ampera ini ada sejarah singkatnya. Oh ya, jadi jembatan Ampera ini seperti kita ketahui adalah salah satu jembatan ikonik di Kota Palembang yang menghubungkan bagian hulu dan hilir Kota Palembang. Tentunya penamaan Ampera itu sendiri memiliki basic sejarah. Jadi dibangun di tahun 1962 dan selesai tahun 1965. Nama Ampera itu sendiri melambangkan kepanjangan dari amanat penderitaan rakyat. Oke, jadi penyebutannya yang benar tuh Ampera atau Ampera? Kalau dari logat ngomong kita ya tentunya Ampera. Ampera. Iya. Oke, tapi wong kita ini banyak ngomongin justru Ampera ya. Oke. Lur Charming, sekarang kita bakal OTW, tapi sebelum itu di sebelah ilir kita di sini ada salah satu tempat belanja, tempat rekreasi juga, ialah Pasar 16 Ilir. Nah, sebelum itu Mbak, aku nak nanya, Pasar 16 ini kilasnya cak mana? Kilas singkatnya? Oh iya, jadi pasar ini sudah dijadikan pasar sejak abad ke-19. Jadi memang masyarakat itu menjadi kalau lokasi 16 Ilir ini sesuai dengan namanya Pasar 16 Ilir karena memang di daerah 16 Ilir ya? Iya, Oke. lokasinya di daerah 16 Ilir. Nah, kalau sekarang sendiri sudah banyak berkembang ya. Bisa dilihat penampakannya, wow. Sudah penampakannya. Jadi kalau masyarakat Palembang itu ibaratnya ini tanah abangnya Palembang. Oh, ya. Belanjaan kalau mau belanja pakaian lebaran, baju baru, segala macam kebutuhan rumah tangga itu bisa dipesan ya. Dan pastinya harganya juga murah-murah, terjangkau ya. Jangan ditanya sih ya. Atau apalagi kalau nak lebaran segala macam, mau pasti nyampunya ke Pasar 16 ini. Betul. Nah, Pasar 16 ini juga tadi tuh kita lihat ada rumah makan terapung. Jadi ada beberapa rumah makan kampung dengan menu khas andalan, tentunya menu pindang patin. Pindang patin dan pindang tulang. Khas Palembang. Ya pokoknya menu Palembang itu nggak ke Palembang kalau nggak makan pindang patin Betul. sama empek. Betul, apalagi makannya yang terapung-terapung. Nah, Nikmatnya sambil digoreng-goreng. bes itu terasa gitu. Belakang kita bisa kita jingkau, ini juga ada salah satu jembatan pendamping Ampera, namanya adalah Jembatan Musi 4. Nah, jembatan ini dibangun dalam rangka menyambut Asian Games 2018 kemarin. Nah, Mbak Riri, jembatan Musi 4 ini menghubungkan daerah ilirnya di mana, daerah hulunya di mana? Kalau di bisa Mas lihat kalau hulunya itu tembusnya di daerah 14 ya, 14 13 14 dan kalau di ya daerah Pasar Kuto. Oke, daerah Pasar Kuto. Dan jembatan ini sangat membantu untuk mengurangi kemacetan yang ada di Ampera. Dan pastinya juga bisa memangkas waktu yang bisa dibilang cukup cepat kayak itu. Kalau misalkan antara dari Ilir nak ke daerah Pelaju kayak itu. Oke, Dulur Charming, sekarang kita sudah ada di daerah Lawang Kidul, masih di pinggiran Sungai Musi. Nah, Mbak Ririn, di sini nih ada Masjid Lawang Kidul. Nah, uji kabar Masjid Lawang Kidul ini masih dibangun oleh Kiai Marogan. Ya. Bener dah itu? Betul sekali. Jadi Kiai Marogan ini adalah salah satu alim ulama yang cukup terpandang di Kota Palembang. Beliau ini dulu dipercayai sebagai seorang alim ulama yang mempunyai karomah. Ya. Kemudian beliau selama masa hidupnya mengajarkan agama Islam di Palembang. Itu beliau membangun dua buah masjid, ya, di mana dua buah masjid ini adalah salah satu perwujudan dari mimpi beliau. Ya, yang pertama itu beliau membangun Masjid Lawang Kidul, bisa dilihat, Mas. Jadi ini masjid yang pertama yang beliau Iya, kemudian ada Masjid Ki Marogan. bangun yang Iya. di Kertapati. Iya, betul. Nah, jadi masjid ini dibangun tahun 1881. Yang uniknya adalah masjid ini dibangun dengan menggunakan adonan kapur dan putih telur. Oh, Nah, jadi- bangunan dari masjid berarti bukan pakai semen ya? Betul. Dicampur sebenarnya, dicampur. Oh. Bahan utamanya semen tapi dicampur dengan putih telur dan kapur tadi.
kalau boleh tahu sebagai apa dicampur putih telur tadi? Dulu dipercaya bahan ini tuh bisa menjadi penguat kokoh bangunan, yang bikin bangunan itu kokoh seperti itu. Oke. Jadi namanya juga masih namanya kidul. Lawang itu pintu dan kidul itu selatan. Jadi masjid ini dipercaya sebagai pintu selatan dari masuknya agama Islam di Kota Palembang. Masih ada hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan apa tidak? Kan sama-sama selatan, jadi kayaknya udah ada ya. Jadi namanya pintu bagian selatannya kayak itu. Dan kalau kita nak akses ke Masjid Lawang Kidul ini bisa melalui daerah Kuto ya, dari daerah hilirnya. Dari sungai. Nah, kalau daratnya kalian bisa melalui lorong Lawang Kidul. Dan sekarang kita sudah ada di Bombaru, salah satu pelabuhan terbesar dan juga tertua di Kota Palembang gitu. Dan setiap harinya banyak sekali aktivitas yang ada di Pelabuhan Bombaru ini. Nah, yang Mbak Riri bisa cerita ke dari Pelabuhan Bombaru ini? Jadi pelabuhan ini adalah pelabuhan dulunya kalau dulu pelabuhan ini digunakan sebagai tempat berangkat orang kalau mau ke daerah Ke Bangka, kayak itu naik jet foil gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi sejarah di belakang ini, persis di belakang Bombaru ini ada beberapa makam yang berdekatan satu daerah ya. Itu ada makam Ki Gedeeng Suro, ada makam Sabu Kingking, juga ada makam Kawah Tengkurep. Iya. Nah, makam tadi itu makam-makam dari siapa baik kayak itu? Kalau misalkan boleh tahu dari keluarga kerajaan kah atau dari kayak mana? Nah, kalau makam Ki Gedeeng Suro sendiri itu adalah makam pendiri Kesultanan Palembang. Kemudian ada Kawah Tengkurep ya. Itu makam para raja dari Kesultanan Palembang, salah satunya Sultan Mahmud Badarudin. Nah, kalau uniknya sendiri itu Kak, Kawah Tengkurep itu orang-orang bertanya-tanya ya, kenapa namanya Kawah Tengkurep? Siapa yang nongkurep ke kawah itu kira-kira? Nah, itu. Apa Siapa ya? kena itu pertanyaannya. Nah, apa unik dari Kawah Tengkurep ini? Jadi Kawah Tengkurep itu pada saat pertama kali dulu saya belajar sejarah, saya juga bertanya-tanya kenapa namanya Kawah Tengkurep. Nah, ternyata setelah saya datang ke lokasinya, saya melihat itu di bangunan utamanya dari pemakaman tersebut ada semacam atapnya itu berbentuk seperti kawah ya, yang dibalikkan. Oh, Nah, ini berarti pohon-pohon ini termasuk. Oke, jadi pohon-pohonnya pun rimbun ya. Kesannya tuh kayak horor angker kayak itu berarti ya. Kalau kita nyingoknya. Iya, benar. Tapi nyaman, cukup nyaman asri di sana. Nyaman. Di sebelah ilir kita, di sini daerah ini dulu tuh dinamakan daerah Keraton Kuto Gawang sebelum sekarang dikenal dengan daerah Pusri. Nah, kalau misalkan kita balik kilas nih dahulu kalanya, Keraton Kuto Gawang ini berdiri di tahun berapa? Nah, kalau Keraton Kuto Gawang ini sendiri berdirinya tuh di abad ke-15. Jadi didirikan oleh tadi yang makam yang kita lewati yaitu Ki Gedeeng Suro. Betul. Oke, Jadi di dalam kompleks ini yang sekarang ini dijadikan sebagai PT Pusri atau PT Pusri Wijaya, di mana PT Pusri ini sendiri menghasilkan pupuk dan amonia. Jadi di dalam kompleks Pusri ini ditemukan situs Kuto Gawang. Ya, Oke. Berarti yang di balik pagar-pagar ini berarti. ya, di daerah pekompekan PT Pusri ini. Nah, kalau kita mau lihat seperti apa replikanya, bentuknya dari Keraton Kuto Gawang itu sendiri ada replikanya di beberapa museum, Mas. Salah satunya itu aku pernah nyingoknya di Museum SMB 2 yang waktu itu ada kapal Belanda lagi bakar daerah Kuto Gawang, benar kan? Itu pada saat lagi perang, Belanda mau menghancurkan Keratonan Kuto Gawang. Oke, setelah Kuto Gawang kita bergeser dikit, ini adalah pabrik Pusri, pabrik pupuk terbesar di Asia, betul. Pabrik Pusri ini sangat luas sekali, dia menghasilkan pupuk yang diekspor dan amoniak juga gitu. Dan lokasinya ini persis berada di sebelah Keraton Kuto Gawang tadi. Dan kalau misalkan dulunya Pusri ini juga kalau misalkan luasnya Keraton Kuto Gawang, Pusri ini masih masuk ke dalam wilayah Keraton Kuto Gawang. Betul sekali. Jadi Keraton Kuto Gawang itu luas, Mas. Pusri ini berada di wilayah yang dipercaya dengan berdirinya Keraton Kuto Gawang. Dulu Charming, di belakang kita ini adalah Pulau Kemarau, salah satu tujuan destinasi juga dan bahkan destinasi mancanegara, apalagi setiap perayaan Imlek gitu. Dan kalau misalkan Pulau Kemarau sendiri,
Nah, sejarahnya nih apa, Mbak Rini? Nah, jadi kalau kita lihat Pulau Kemarau ini masih satu daerah dengan Keraton Kota Gawang. Iya, jadi kalau dulu kita lihat dari basic sejarahnya, Pulau Kemarau ini dipercayai sebagai benteng pertahanan terluar dari Keraton Kota Gawang. Nah, kalau sekarang kita lihat juga ini dijadikan sebagai tempat destinasi wisata dengan salah satu daya tarik yang paling terkenal yaitu cerita dari Sun Moon dan Siti Fatimah. Exactly, betul Kisah sekali. cintanya. Betul. Dan Dulur Charming, sebenarnya selama ini kita tahu cuma Pulau Kemarau. Tapi sebenarnya Pulau Kemarau ini bukan cuma ini. Sebenarnya Pulau Kemarau ini luas karena kurang lebih ada 200-an kakak yang ada di Pulau Kemarau ini. Dan luasnya pun kurang lebih 70 hektar. Tapi itu kaget, kita bakal bahas sisi lain dari Pulau Kemarau. Oke, Dulur Charming, berakhir sudah susur sungai kita membahas bagian sebelah ilir. Nantikan part 2-nya kita akan membahas daerah-daerah yang ada di seberang hulu. Kalau begitu, saya Akmal Kurniawan. Saya Ririn dari Himpunan Prawisata Indonesia Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Iya.